ma kurihalau gomsuhuma fil inai. Lamun uang iku orang ngumbah maka hukumnya makruh juga. Ya, kalau seorang itu yakin ya bahwa tangannya suci tapi tidak dibasuh dulu tangannya kesedurung wudu niki, maka kuriha lahu gomsuhuma fil inai. Lamun sumpamane uang iku maka dimakruhaken bagi uang iku nyelobaken ing dalem wawadah. Tapi wa intayakona tohruhuma lam yukroh lahu gomsuhuma. Mau kan lamun uang mangmang, ya mangmang tangan ke antara suci lan ore kuriha gomsuhuma, maka hukumnya makruh. Lamun nyelubaken tangan ing dalem wadah, lamun umpama kita ki jarakani ke memangmang, apakah tangan ki kenang najis, apakah ore kan orang sumpama nih bumon tekel apa kan orang merokok langsung wudu be bang anu wudunya kita jarakani ke langsung dicelum makan tangannya ikut ning wadah si kurang daripada 20 pula. Kalau kita mama hukumnya makruh. Tapi kalau kita seumpama yakin tangan ini suci tidak terkena najis, maka lam yukroh lau suma tidak dimakruhkan, dalam arti hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Jangan yang ketika ingin melakukan wudhu sunnah dibasuh terlebih dahulu, dan ketika yakin tangannya itu tidak terkena najis dalam arti suci, maka memasukkan tangan ke dalam wadah tadi itu hukumnya tidak makruh. Itu ya. Jadi balik maning. Bokat orang jelas. Jadi penjelasannya kurang rada kelipet ini. Dari hukum awal goslul kapen, hukum sunnah wudu itu membasuh telapak tangan sampai ubel-ubel ya. Sedurung kemudian sebelum berkumur kita ngumbah telapak tangan. Tuh. Sebelum berkumur. Nah, ada bahasa di sini qabla idkhalihimal ina'a. Sedurung manjingaken tangane ning wadah sing mustamila ala madunal kulatin. Wa wadah banyu iku banyune kurang daripada 20 pula, contoh ning ember ataupun ning bak. Premen lamun seumpamane uang iku pa ilam yaksilihuma, lamun uang ku awale arep manjingaken tangan iki tangane or terlebih jarekane keme ora di basuh ya, ora dibasuh kurihalahu gomsuhuma fil inai, maka ketika tangan ini tidak dibasuh terlebih dahulu maka hukumnya makruh memasukkan ke dalam wadah. Paham ya? Sekalipun itu tangannya suci tuh, maka ketika tidak dibasuh terlebih dahulu maka memasukkan tangannya ke dalam wadah hukumnya makruh walaupun yakin tangannya itu suci. Tuh. Tetapi wa intayakona tohruhuma lam yukroh lau gomsuma, apabila dia meyakinkan tangannya itu suci maka memasukkan tangannya itu tidak dimakruhkan, berarti hukumnya tidak makruh, sah-sah saja. Tetapi tetap hukum membasuh kedua telapak tangan ini sebelum berkumur itu hukumnya sunnah. Paham ya? Paham bising kabur. Betul. Nanti kalau kurang paham dipertanyakan kembali. Kemudian wal madmadoh, jadi ringkese lamun kita arep wudu disunahkan membasuh telapak tangan. Ikut sunnah ringkese kesimpulannya. Kemudian wal madmadoh yang ketiga, hukum sunnah wudu adalah madmadoh berkumur. Ba'da ghuslil kapen sawise ngumbah epek-epek tangan roro. Jadi setelah kita membasuh dua telapak tangan tadi maka disunahkan berkumur. Wa yahsulu ahlu sunnah. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana ketika seorang itu tidak madmadoh, tidak berkumur lagi, maka sah saja wudune tetapi oleh ganjaran sunnah, dalam arti hukumnya makruh kalau kita berwudu tidak berkumur.
kumur. Jadi ringkes ya wong wudu orang ketemu ku hukumnya makruh. Tetapi wong wudu ketemu iku sunah. Wa yasulu alus sunati fi habid khalil ma'i fil fami. Hasil asal sunah ing dalem madmado berkumur kelawan manjingaken banyu ing dalem cangkem. Jadi senajan umpama sawaun adaru fihi wa majau amla. Hasil ketika uang berkumur itu senajan manjingaken banyu tuang cangkem. Arab diledakan iku tetap hasil sunnah. Ataupun uang iku sawaun adarohu fihi ko baik manjingaken banyu ning cangkem arep diputer-puteraken tuh kan berat kayak biasa kak ko iku tetap ning kono sunnah. Arep diputer-puter banyunya dikit lebih bagus. Aura dipanjingaken doang banyu ning cangkem iku tetap hasil sunnah madmadoh. Ya. Jadi senajan diputar-putarakan dari kita ya, ikut tetap sunnah, hasil sunnah. Senajan orge, ikut tetap hasil sunnah. Akan tetapi fa'in arodal akmala majahu sempurna mah berkumur iku manjingaken banyu cangkem, kemudian diputar-putar, terus dilepehaken, muntahaken. Iku sempurnanya kita berkumur. Senajan orang diider-ideraken kok ditokaken doang iku hasil sunnah madmadoh. Sempurna nih mah diider-ideraken terus dilepehaken. Pernah lamun dilek iku lah menari pengen berbab. Suka tengah najis biya. Wal istinsyaku, dan yang keempat hukum sunnah adalah istinsak. Jadi kesimpulanane ketika kita berwudu disunahkan berkumur. Ketika meninggalkan berkumur itu hukumnya makruh. Yang keempat hukum daripada sunnah wudu adalah istinsak ba'dal madmadoh, setelah kita berkumur. Maka di dalam hukum istinsak wayak sulu aslu sunati fihi, hasil asal sunnah di dalam istinsak biidkhalil ma'i fil anfi, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Sawaun, sama saja, jaga bau binafsi arep ditarik kemudian dising-singaken ataupun ditarik orang dising-singaken iku hasil nikuno sunnah istinsak tuh ya. Jadi adapun istinsak iku memasukkan air ke dalam hidung. Baik memasukkan air itu setelah ditarik dengan napas ini, kemudian ya di pucuk janur hidung ini wanatri, kemudian disemprotkan, setelahnya disingseringkannya amlah ataupun tidak disingseringkan lagi. Bagaimana? Itu tetap hasil sunnah istinsak. Tetapi jika fa'in arodal akmala nasarahu, kalau seseorang itu ingin menghendaki kesempurnaan istinsak itu setelah memasukkan air ke dalam hidung kemudian disingseringkan, itu sempurnanya kita istinsak. Jadi ringkas arti ketika kita ngelampai wudu iku disunahkan istinsak ataupun manjingaken banyu ing dalem jumur. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika uang wudu ya orang istinsak maning, orang manjingaken banyu ning cungur maning, maka hukumnya makruh karena ninggalaken sunnah. Adapun hukum daripada madmadoh istinsak wal mubalaghatu matlubatun fil madmadoti wal istinsaki, bagi orang yang berwudu sangat dianjurkan ketika madmadoh berkumur ataupun istinsak ini sangat dianjurkan berlebihan. Artinya mau kan ketika kita arep wudu ketemunya sangat
sangat lebih. Jadi prorok teman cek bilang prorok diduakan diutahakan. Terus mana supaya apa ya, supaya kekotor ning dalam mulut iku hilang ya. Mukatan sisa-sisa makanan kalau dikumurakan kan berarti mengkono rigel ya. Coba lah umpama kita berwudu orang berkumur maning ya, kali-kali tas mangan kan, mengko barang kita nih sholat kamu tas mangan ayam geprek mah nyempel yang untuk kan ada enak-enak pedes kan ya. Barang sholat duduk khusus ngadepin Allah ngegael-gael ayam geprek kan kono. Lah mesti digael-gael tiga dilek lumayan enak. Lah batal kan sholatku. Makanya sangat dianjurkan, disangatkan ya. Artinya dilebihkan. Jadi sangat berkumur itu sing lebih. Ya, supaya artinya kotor-kotor dalam mulut ini hilang, mau diuntahkan. Begitupun dengan istinsak, ini dianjurkan berlebih. Ini juga bagi orang yang tidak melakukan puasa. Tetapi kalau bagi orang yang melakukan puasa mah, itu orang kena berlebihan. Ya berkumurnya berlebihan, berisiknya khawatir, itu bakal keelek. Kuatannya. Lamun kita nih sengaja umpama lagi puasa, sengaja kekumur baru melak baru kelek umpama, aku mah batal. Karena kita nunggu lagi puasa iki berkumur sangat berlebihan, baru kelak atau batal. Kecuali kita umpama lagi puasa berkumur tidak sengaja, umpama kan, maka premen tidak batal kalau tidak sengaja. Umpama ketelan baru nikah, premen iki menyolong semet kena kesimerup lagi puasa, lumayan ya bakal atau lagi kemarin sengaja menyolong lah ya batal lagi puasa ya. Jadi hari bagi orang yang puasa mah tidak disunahkan untuk berlebihan, jadi sekedar saja kalau lagi berpuasa. Kenapa? Karena dikhawatirkan takut tertelan atau air tersebut masuk ke dalam hidung ataupun bolongan badan. Wal jam'u bainal madmadati wal istinsaki bisalasi burabin yatamat mado min kulli minha sumas yastansyaku abdulu minal fasli bainihima. Adapun ketika uang iku ngelakokaken berkumur dan istinsak dengan 3 kali cibukan disertai dibarengi madmado ya istinsak abdulu minal fasli baina, itu lebih utama daripada melakukan kekamune dipisah-pisah. Jadi lebih utamanya seperti ini, antara madmado dengan istinsak. Jadi nyiuk banyu kok separuh nih ganah berkumur, separuh nih ganah istinsak. Itu lebih utamanya 1 kali cibukan antara madmado dan istinsak daripada dipisah-pisah. Madmado dulu baru istinsak. Jadi lebih utamanya lamun kita ketemu iku lebih utamanya sekali cibukan. Dicibuk banyu iya ganah ketemu iya ganah misrak banyu tumur pisan penggalen. Jadi sekali cibukan, belum cibukan. Jadi belum cibukan iku ganah madmado karo istinsak daripada dipisah-pisah ketemu dikit baru istinsak. Lebih utamanya kuat. Ya artinya pegawaian sing afdaliyah sing lebih utama antara madmado dan istinsak. Bagaimana seumpamanya kita mah bisa bae wong adate kebiasaane ketemu dikit baru atuh boten apa-apa. Iki mah hanya praktek afdaliyah. Ya, praktek keutamaan melakukan ketemu karo insrek banyu ing cumur. Lebih utamanya 3 kali cibukan itu untuk madmadoh dan istinsak. Artinya 1 kali ya masuk ke mulut dan hidung, 2 kali sama 3 kali. Jadi 3 kali cibukan itu untuk melakukan madmado dan istinsak, itu lebih utamanya daripada kepisah. Madmado dulu baru istinsak. Wa mashu jami'ir ra'si wallahu a'lam bissawab.